Halo semuanya, pada kali ini saya lagi mau ganti kopling set mobil Kia Rio. Ini udah saya bongkar posisinya, ngerjain di rumah ya sendirian. Itu transmisinya udah turun. Ini karena ngerjainnya sendiri jadi agak lama, dan karena masih meraba-raba ya mana aja yang harus dicopot. Jadi yang harus dicopot tuh ada banyak, namun nggak ke video karena lama. Dan ini hari kedua saya ngelanjutin kerjaan karena ngerjainnya cuma beberapa jam aja di waktu senggang. Jadi yang dicopot tuh filter udara sama boxnya, aki, dudukan aki, terus soket-soket kayak gini semuanya lah. Ini semua yang nyangkut di transmisi itu dicopotin dulu. Nah, ini ada kawat gini buat ngeklem ini, yang ini ya, ada dua. Terus baut-bautnya ini, oh ya, ini nggak akan bisa kelepas baut-bautnya kalau nggak buka CV join atau kokel ya. Kanan kirinya dibuka aja biar gampang, karena yang bagian sini kemarin tuh nggak bisa kebuka karena nggak saya lepas yang CV join kanan. Namun barusan saya buka, jadi ada ruang buat ngebuka bautnya. Untuk bautnya ukuran 14 ya, yang nempel di transmisi ke mesin tuh baut 14. Nah, ini penampakan transmisinya. Ini namanya kalau nggak salah drag laher. Dan ini kondisinya kayak gini ya, kotor banget ini. Ada gini juga, saya bingung nih apa. Tadi saya bingung juga ini apa lagi ada di dalam. Kayaknya nih masuk dari luar atau dari kampasnya makan. Ini coba masuk dulu ke dalam. Nah, ini penampakan mataharinya. Untuk kilometer sekarang sekitar 130 ribuan. Nah, ini kondisinya kotor, dan ini ada kerak-kerak gini nih, nggak tahu apa, mungkin nerjang air waktu itu banjir masuk dia. Dan ini ada kotor-kotor gini, ini kayaknya kampas ya, udah habis. Ciri-cirinya itu kenapa harus ganti kampas kopling atau kopling set, yang saya alami itu RPM naik tapi kecepatannya nggak sesuai. RPM nya tinggi tapi jalannya pelan dan nggak bisa kenceng lagi. Itu udah urgent, harus diganti. Kalau nggak bisa jalan sama sekali, ntar harus di towing. Daripada keluar biaya tambahan lagi, jadi harus diganti kopling setnya. Nah, ini rencana saya bongkar dulu sebelum cari spare partnya, karena kalau beli online kan lama. Ini saya bongkar dulu untuk apa nih, simpelnya matahari ya nih ya, pakai baut berapa itu, 12 kayaknya. Nah, ini saya buka dulu. Ini udah kebuka mataharinya, dan ternyata ini itu dari kampas koplingnya udah habis nih. Ini udah parah. Semoga teman-teman nggak ngalamin sampai separah ini ya. Jadi kayaknya 100.000 kilometer udah harus dibajetin buat ganti. Nih kondisinya, ini udah tipis. Kalau yang sebelah sininya masih agak lumayan, walaupun udah mau habis tapi masih belum kena kelingannya. Tapi dibaliknya, nah habis ini.
ini kampasnya udah nggak ada lagi tuh, udah habis total. Ini masih ori bawaan Kia. Tuh ada logo Kia Hyundai dan bawaannya merek Seiko. Merek Seiko. Tadi posisinya gini. Oh iya, karena tadi kampasnya habis jadi ini kemakan ya mataharinya. Jadi kalau mau dipakai lagi mataharinya ini harus dibubut dulu. Ininya yang tipe besar kayaknya. 3, 5, ada 12. Ininya ada 12. Saya nggak tahu nih masih bisa dipakai atau enggak. Ini cara kerjanya kan neken ya. Kalau ininya sih masih tebel piringan ininya, cuma ada kemakan sedikit, kemakan dikit ini. Lalu untuk taklarnya juga ini masih, sebenarnya kalau dipakai tuh masih nggak ada bunyi-bunyi aneh-aneh. Nih bekas kampasnya udah parah banget. Ini saya coba bersihin dulu. Ini mungkin saya ganti satu set aja biar sekalian baru semua, daripada ini kerja 2 kali, karena ini berat banget kerjanya apalagi sendirian. Dan kalau bisa sekalian ganti seal kruk as dalam, kalau misalkan nggak rembes pun, tapi kalau pemakaiannya udah lama lebih baik diganti ya seal kruk as di balik roda gila itu. Cuma ini nggak saya ganti karena nggak rembes dan terkendala kunci. Kenapa? Kuncinya gini, dia bintang, nggak tahu ini kunci apa, saya nggak punya. Nah, kunci bintang kayak gini untuk Kia Rio ya, saya nggak punya. Dan syukurnya ininya nggak kena ya, nggak kemakan, jadi nggak harus dibubut roda gilanya. Nanti itu saya bersihin, lalu ininya juga saya bersihin, sekarang saya lepas drag lahernya. Nah, selanjutnya saya mau nyari spare partnya, namun ini saya coba ukur dulu. Coba ukur dulu nih berapa senti. Ininya itu 21, kurang lebih 21. Kalau ininya kalau rumah mataharinya justru lebih besar ya, 21,5 nih. Terus
Saya coba ukur dulu ininya, rumah bukan rumah, apa tuh namanya, roda gila. Nah ini saya ukur dulu roda gilanya, diameternya dia, oh ini 21 karena kan tempelan kampas, cuma 21,5 dia masih bisa. Oke, tinggal dicari dulu spare partnya. Matahari 1 set ya, matahari can close lahar, karet as tarik dalam 1, luar 2, gemuk 2, silkor as belakang 1, busi 1 set. Nah ini spare partnya udah datang, ini kampasnya, ini matahari, sama ini laharnya. Saya sekalian mau ganti boot ini karena sebelumnya ganti nggak awet. sekalian busi juga saya mau ganti. Nah ini seal kruk as belakangnya, ini rencana mau saya ganti, cuma belum kebuka ya baut ininya, apa namanya, baut roda gilanya, kunci 14 ini 12 PT. Kalau nggak bisa kebuka juga, ini nggak jadi saya ganti karena belum rembes juga. Cuma kalau kalian ke bengkel ini wajib ganti ya. Kenapa? Biar nggak 2 kali kerja, karena yang mahal itu jasa ongkosnya. Ini harga sealnya 100 ribuan, sedangkan jasanya mahal banget. Jadi kalau kalian ganti kopling set atau kopling aja, pastiin ganti ini seal kruk as belakang, biar nggak 2 kali bayar jasa. Nah, selanjutnya ini mau saya pasang dulu. Ini kampasnya dipasang ke dekruknya atau matahari, posisinya yang ada keluar gini, dia di bawah, di dalam. Kalau ngeliat yang sebelumnya gitu, jadi yang ada ininya dia di bawah. Ini saya kasih gemuk tipis saja, harapannya sih biar menghindari karat. Karena kok yang di kampas lama tuh ada karat dikit ya, sama di sininya. Nah kan posisi ini tuh harus rata. Saya pakai kabel tis rencananya nih, semoga aja bisa.
ini dipasin dulu baru dikencengin. Ini bagusnya ini ya 4 dia ininya, apa, kabel tisnya. Nah ini udah lumayan ya, udah lumayan center kalau dilihat dari gap ininya nih. Nah ini kayak gini ya tampilannya. Kalau bisa sih kabel tisnya 4 biar lebih ngegit lagi. Nah kalau gini ya geser lagi. Ini saya coba kencengin dulu sampai benar-benar center baru ntar dipasang. Nih saya ada kepikiran buat nambahin lagi biar nggak goyang ya. Ini pakai kunci busi yang pipa gini. Ini yang 14 mili. Dia ukurannya pas nih. Sedikit aja lah ininya. Lalu nah gini kan. Lalu yang ke apa ininya, roda gilanya kan dia lebih kecil. Ini pakai kunci T10. Jadi udah saya coba dan lumayan pas. Nih saya coba pasang di mobilnya. Berinya nanti goreng itu aja lah ya. Sama apa? Udah. Ya, kasih garam aja udah. Sayurnya nanti mau basi cabai bentar. Gini. Ini udah lumayan center nih tuh. Tinggal dipasin ke dudukannya. Aduh. Ini agak sulit karena ngerjain sendiri. Enaknya sih berdua. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini saya lanjutin dulu beresin semuanya.
setengah-setengah dulu, jangan langsung full kayaknya, harus pelan-pelan. Ini bagusnya pakai kunci torsi ya biar rata semua, cuma saya nggak punya jadi pakai feeling aja kayak tadi ngebuka. Ini hilang, habis itu yang ini. Nah, setelah ininya kepasang, matahari sama kampasnya, dan usahakan center, lalu tinggal pasang blok transmisinya. Ini udah saya pasang ya, lahar barunya. Ini udah mulus, nggak ada gerenjel-gerenjel dikit lagi. Untuk masangnya ini gampang, tinggal diselipin aja, dia ada dua di sini. Mungkin sebelum dipasang nih saya tambahin grease dulu biar anti karat juga kan, nggak perlu banyak-banyak nih, selada aja. Sama di sininya kan dia gerak dia di sini tuh. Kan dia kinerja mekanismenya gini. Nah, baru yang belakang. Dah, selanjutnya tinggal dipasang blok ininya. Cuma kayaknya ini nggak akan ke video karena ruangannya sempit. Ini saya coba dulu sendiri. Kalau nggak bisa, mungkin saya minta bantuan orang lain buat bantu ngangkatin dan ngepasin ke dudukan bautnya. Nanti kalau udah terpasang, saya lanjutkan lagi videonya. Ini transmisinya udah berhasil naik. Ini naiknya setelah percobaan entah keberapa ya. Ini saya selesainya lebih dari sehari karena ngerjainnya di waktu jeda, ketika santai kerjaan beberapa jam, nggak kuat, besokin lagi. Dan pada akhirnya minta bantuan tetangga buat ngangkat. Jadi satu ngangkat, satu ngepasin. Setelah naik dipasang bautnya semua, terus di bawah itu ada dinamo starternya juga dipasang sekalian ke transmisinya, ada bautnya. Lalu dirakit lagi nih kabel-kabel buat giginya, nih dipasang lagi klemnya. Yang sini juga ada. Terus di bawah sana ada soket ke transmisi, kalau nggak salah switch mundur namanya ya, ada jadi transmisi di bawah. Lalu saya pasang lagi dudukan akinya dan nanti dirakit semuanya sampai beres. Nah, ini awalnya saya pengen
pakai lagi oli transmisi yang lama. Namun ada kejadian tak terduga, kucing di rumah saya nyemplung dan akhirnya olinya berkurang. Jadi nggak 1,9 lagi atau 2 liter lagi, udah berkurang cukup banyak. Akhirnya nggak bisa dipakai. Kalaupun mau dipakai ditambah. Ini saya pakai yang merek Pertamina Roret MTF. Nah, sekarang mau saya ganti. Saya sebenarnya beli online tadi pakai same day. Ada merek ini agak murah ya. Nih, ini atau Agip kalau nggak salah dulu. Ini saya lihat di deskripsinya di toko ijo dia itu GL4, cuma dikirimnya malah GL5 ini. Ini jelas gak bisa untuk Kiario. Untuk SAE nya 80W90 masih oke lah. Emang pengennya itu, cuma spesifikasi API GL nya itu dia 5 bukan 4. Kalau 5 kan dia kurang bagus ya buat Synchromesh katanya buat Kiario. Akhirnya saya beli lagi langsung ke toko. Akhirnya nggak jadi hemat. Ini 110 dapat 2 liter kalau nggak salah. 110 lebih lah, itu pun udah sama promo. Akhirnya saya beli toko spare part ini sel Spirax, satunya 65 tadi, 80W90. Ini api servisnya dia GL4 dan ini udah sesuai sama Kiario, nggak akan ngerusak Synchromesh. Untuk detailnya mungkin nanti saya bikin short ya antara oli transmisi ini. Untuk Kiario pastiin GL4. Beberapa merek yang ada GL4 tuh ada Castrol, terus Pertamina MTF, sejenis itulah GL4. Jangan yang GL5. Sebenarnya yang dianjurinnya itu 75W85, cuma karena susah dan mahal, jadi alternatifnya bisa yang mendekati, jadi pakai 80W90. Nah, ini tinggal diisi aja nanti dan proses pergantian kopling setnya udah selesai. Mungkin sebelum itu saya mau rekomendasiin ini apa namanya, oli transmisi ini yang saya pakai. Dia udah saya pakai 50 ribuan kilometer tapi kondisinya masih lumayan bagus. Ntar saya ambil dulu. Kenapa saya bilang masih bagus? Karena ini udah sempat saya masukin ke plastik kan, dan dia nggak ada gumpalan-gumpalan, dan di transmisinya itu saya lihat gearnya bersih, bening. Dan dia wanginya belum wangi kebakar, masih wangi mirip-mirip pas awal dulu diganti, dan warnanya juga masih ada kehijau-hijauannya ya. Kelihatan nggak ya gini? Dia nggak yang hitam banget. Nah, ini sudah saya ganti saya gantinya 2 tahunan lalu nih. Dan selama ini nggak ada masalah, perpindahan giginya lancar-lancar aja. Terus dalaman gearnya bersih, dan ini warnanya juga menurut saya sih bagus ya. Untuk 50 ribuan sampai 60 ribu kilometer warnanya masih belum hitam banget gitu ya, adalah hitamnya dikit cuma nggak sampai gosong, jadi ini mantap ya. Cuma kali ini saya mau ganti beda merek, saya nggak pakai merek yang sama. Niatnya mau ganti Eni Rotra, namun akhirnya jadi Shell Spirax. Oke, gitu aja. Ini saya nanti tinggal isi olinya, CV join asroda luar dalam atau CV join luar dalamnya udah saya pasang. Tinggal nanti isi oli transmisi, ngerakit kelistrikan, dan proses penggantian koplingnya selesai.
penilaian saya ini untuk tingkat kesulitannya mungkin 9/10 ya. Ini lebih PR-nya di tenaga sih. Kalau teknisnya, maksudnya kesulitan dari harus ngapainnya sih kayaknya nggak terlalu sulit ya. Yang paling sulit itu naikin transmisinya karena keterbatasan orang dan alat. Kalau ada jack yang transmisi yang lebar bisa. Akhirnya nih ngerjainnya tadi pakai tali tambang, ditarik dikit, disanggah ke sini dudukan ininya, tarik dikit, ikat lagi, dan pada akhirnya bisa juga masuk. Oke, segitu aja videonya. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman. Kenapa saya ngerjain sendiri? Karena biar hemat budget dan juga saya memiliki waktu senggang yang cukup banyak dibandingkan urgensi untuk memakai mobil ini, karena mobilnya relatif jarang dipakai lagi. Jadi nganggur juga nggak masalah, lama pun nggak apa-apa gitu. Jadi daripada saya harus keluar duit jutaan buat bayar tenaga orang, jadi saya anggap saya ngegaji diri saya sendiri. Oke, selanjutnya tinggal nanti saya beresin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.